Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Litiara. Di video ini saya akan membagikan ilmu mengenai teks naratif. Diikuti ya. Nah, teman-teman, teks naratif adalah teks yang menampilkan cerita-cerita imajinasi yang hidup di lingkungan kita, seperti mitos, legenda, kemudian cerita-cerita romansa, kemudian cerita mengenai binatang atau fabel. Kemudian ada cerita tentang misteri, cerita horor, dan cerita petualangan. Nah, teman-teman, sebagaimana teks pada umumnya, teks naratif juga memiliki struktur, yaitu ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientasi atau koda. Ya, teman-teman, ayo kita bedah struktur dari teks naratif satu persatu. Dimulai dengan orientasi. Di tahap orientasi ini, si penulis harus menjelaskan mengenai siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut dan di mana lokasi dari cerita tersebut dan kapan terjadinya cerita tersebut. Ya, teman-teman, sebagai contoh, saya akan mengambil cerita tentang Malin Kundang. Nah, di orientasi ini dijelaskan bahwa tokoh-tokoh dalam cerita Malin Kundang adalah Malin Kundang sendiri, kemudian ada ibunya Malin Kundang, yaitu Mande Rubiah, dan istrinya Malin Kundang. Dan lokasi terjadinya cerita ini adalah di Sumatera Barat. Nah, teman-teman, untuk struktur yang kedua adalah komplikasi, di mana masalah mulai terjadi dalam cerita ini. Nah, dalam kasus cerita Malin Kundang, komplikasinya adalah ketika Malin Kundang kembali dari perantauan. Nah, ketika Malin Kundang sedang di dermaga bersama dengan istrinya, datanglah ibu dari Malin Kundang, yaitu Mande Rubiah, yang sangat banget kangen dengan Malin Kundang, tapi Malin Kundang malah mengusir ibunya sendiri. Nah, ini adalah komplikasi atau puncak dari masalah dalam cerita Malin Kundang. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan yang ketiga, resolusi, di mana di tahapan ini masalah sudah mulai diselesaikan, atau bisa juga disebut tahapan ini adalah tahapan penyelesaian konflik atau masalah. Dalam cerita Malin Kundang, penyelesaian konfliknya ini sad ending ya, berakhir menyedihkan, di mana akhirnya Mande Rubiah, ibu dari Malin Kundang, mengutuk anaknya menjadi batu. Ya, jadi dalam tahap resolusi ini bisa berakhir happy ending, berakhir bahagia, ataupun sad ending, berakhir tidak bahagia atau menyedihkan. Nah, teman-teman, setelah tahap resolusi ada tahap optional ya, tapi ini bisa teman-teman tambahkan tidak apa-apa, yang bernama tahapan reorientasi atau koda, di mana tahapan ini berisi tentang nilai-nilai moral yang dapat diambil dalam sebuah cerita. Nah, dalam kasus cerita Malin Kundang, nilai moral yang dapat kita ambil adalah tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Once upon a time, there lived a young man named Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, tinggallah seorang lelaki muda bernama Malin Kundang. Nah, teman-teman, di kalimat ini terdapat dua kata kerja past tense, yaitu kata kerja lived. Ya, di sini ada ed-nya di belakang, dan named. Di sini ada ed-nya di belakang yang merupakan ciri-ciri dari kata kerja past tense. He lived with his mother named Mande Rubiah. Ia tinggal dengan ibunya yang bernama Mande Rubiah. Terdapat dua kata kerja past tense, yaitu lived, ada ed-nya di sini teman-teman, dan named. They were very poor.
Mereka sangat miskin. To be di sini menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat simple past tense. Di mana kalau dalam kalimat present tense, to be-nya itu are. Tapi karena ini simple past tense, jadi to be-nya itu were. But Malin was a kind and brave young man. Tetapi Malin adalah seorang anak yang baik dan juga pemberani. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa was di sini menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat simple past tense. Karena kalau di present tense itu to be-nya is. Tapi karena ini simple past tense, jadi to be-nya adalah was. Malin wanted to give a better life for him and his mother. Malin ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan juga ibunya. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat kata kerja wanted. Ada ed-nya di sini ya, yang merupakan ciri-ciri dari kalimat simple past tense. He decided to go overseas. Ia, Malin Kundang, memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Nah, teman-teman bisa kita lihat kata kerja atau verb decided. Di sini ada ed-nya ya di belakang, merupakan ciri khas dari kalimat simple past tense. He hoped to find a job. Ia, Malin Kundang, berharap untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, teman-teman, kata kerja hoped di sini ada ed-nya merupakan ciri khas dari kalimat simple past tense. He wanted to be a sailor. Ia ingin menjadi seorang pelaut. Nah, teman-teman bisa kita lihat kata kerja wanted ada ed-nya di belakang yang merupakan ciri khas dari simple past tense. Ya, jadi wanted termasuk past tense verb atau kata kerja past tense. Mande Rubia gave him the blessing. Mande Rubia memberikan Malin Kundang restunya. Nah, teman-teman, kata kerja gave merupakan salah satu dari yang dinamakan irregular verbs dalam simple past tense. Yang mana kata kerja pertamanya adalah give, tapi berhubung ini merupakan kalimat simple past tense, maka yang digunakan adalah kata kerja gave. So, he went overseas. Jadi, Malin Kundang pergi ke luar negeri. Nah, teman-teman, kata kerja went merupakan salah satu contoh dari irregular verbs, di mana kata kerja pertamanya adalah go. Tapi berhubung ini merupakan kalimat simple past tense, maka kata kerja yang dipakai adalah went. He did become a successful sailor. Malin Kundang menjadi seorang pelaut yang sukses. Nah, teman-teman, kata kerja did di sini merupakan salah satu contoh dari irregular verbs, di mana kata kerja pertamanya adalah do atau does, tapi karena ini berhubung simple past tense, kalimat simple past tense, jadi kata kerja yang digunakan adalah kata kerja kedua, yaitu did. He even married a very beautiful princess. Ia
Si Malin Kundang menikahi seorang putri yang sangat cantik. Nah, teman-teman, di sini ada kata kerja married yang merupakan ciri khas dari simple past tense, yaitu ada ed-nya di belakang. Nah, kata kerja married ini awalnya itu M-A-R-R-Y. Ya, ada M, A, R, R, dan Y. Tapi berhubung ini merupakan contoh dari kalimat simple past tense, Y-nya diganti dengan I dan ditambahi ed. He came back to his hometown with his wife. Ia, Malin Kundang, kembali ke kampung halamannya bersama dengan istrinya. Nah, teman-teman, di sini ada kata kerja came yang merupakan salah satu contoh dari irregular verbs. Ya, kata kerja pertamanya adalah come, tapi berhubung ini merupakan kalimat simple past tense, maka yang digunakan adalah kata kerja kedua dari come, yaitu came. When they were at the dock, ketika mereka berada di dermaga, mereka di sini si Malin Kundang dan istrinya ya. Nah, di sini teman-teman ada auxiliary verb were yang merupakan ciri khas dari simple past tense. Dimana kalau misalkan yang auxiliary verb yang pertama itu adalah are, tapi berhubung ini adalah simple past tense, maka yang digunakan adalah were, they were. Malin's mother, Mande Rubia, went to the dock to meet Malin. Ibunya Malin Kundang, yaitu Mande Rubia, pergi ke dermaga untuk menemui Malin. Nah, teman-teman, di sini ada kata kerja went, yang mana merupakan salah satu contoh dari irregular verbs dalam simple past tense, yang mana kata kerja pertamanya adalah go, tapi berhubung ini contoh kalimat simple past tense, maka yang digunakan adalah kata kerja kedua dari go, yaitu went. But Malin felt embarrassed of his poor mother. Tetapi Malin merasa malu terhadap ibunya yang miskin. Nah, teman-teman, di sini ada kata kerja felt yang merupakan contoh dari irregular verbs, ya. Feel, felt, felt. Ya, kata kerja pertamanya adalah feel, tapi berhubung ini merupakan kalimat simple past tense, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja kedua, yaitu felt. He asked his mother to go away. Ya, yaitu si Malin Kundang meminta ibunya untuk pergi. Ya, teman-teman, di sini kata kerja asked, ya, ada ed di belakang, merupakan contoh dari past tense verb, kata kerja di simple past tense. Mande Rubia was heartbroken. Mande Rubia, yaitu ibunya Malin Kundang, patah hati. Nah, teman-teman, auxiliary verb yang digunakan di kalimat ini adalah was, karena ini merupakan contoh dari simple past tense verb. Ya, jadi auxiliary verbnya yang digunakan bukan is, melainkan was. Then she prayed to God to curse Malin into stone. Kemudian ibunya Malin Kundang, berdoa ke Tuhan untuk mengutuk Malin menjadi batu. Ya, teman-teman, di sini kata kerja prayed, ada ed di belakang, merupakan ciri khas dari kalimat simple past tense. Ya, ada tambahan ed-nya di belakang. Nah, teman-teman, untuk adjective phrase atau frasa adjektifnya ini ada salah satunya di kalimat yang ketiga, yaitu
very poor. Sangat miskin. Nah, siapa yang sangat miskin? Menjelaskan ke subjek they, mereka, si Malin Kundang dan ibunya. Teman-teman, contoh adjective phrase atau frasa adjektif yang kedua dalam cerita Malin Kundang yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi ada pada kalimat yang ke-12. He even married a very beautiful princess. Nah, teman-teman, di sini very beautiful merupakan salah satu contoh dari adjective phrase. Ya, yang menjelaskan sebuah objek yaitu princess. Ya, jadi putri. Putri yang seperti apa yang dinikahi oleh si Malin Kundang? Putri yang sangat cantik, very beautiful. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, titipan dari Bapak Ibu Guru, cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah masa depanmu, jauhi narkoba.